Kamu membela saat itu pas kamu sudah kamu jadi diketahui oleh masyarakat gitu ya. Ketika kamu membela orang yang maaf sudah tiada, gimana rasanya? Ya, jadi pertama itu kita juga ngebelain yang kemarin itu ya. Itu memang pertama panggilan nurani. Kemudian yang kedua karena orangnya sudah tiada, kita melihat tangis dan kesedihan keluarga ini yang sudah tidak bisa berupaya apapun. Sehingga di sini berdosa banget kita sebagai lawyer yang dimana tugas kita sebagai lawyer itu sebetulnya ada tugas yang mulia begitu. Untuk memperjuangkan hak-hak secara hukum bagi yang nggak bisa bersuara gitu kan. Maka dari situ kita ambil itu kasus, kita belain semaksimal mungkin. Tapi memang di perjalanannya Mbak ini saya juga jujur di sini. Saya pun harus melihat perspektif pelaku. Karena kalau dari kami, kita ini di kantor hukum yang memperjuangkan hak asasi manusia. Jadi untuk hukuman mati itu kita nggak setuju. Oke. Dan itu juga kita sampaikan ke keluarga, kita fair. Di sisi lain kita mencari keadilan buat almarhum, di sisi lain kita juga bilang, mohon maaf, amang boru, namboru kita panggilnya. Iya. Kita tidak setuju dengan hukuman mati. Jadi mohon maaf kalau kita berstatement memang kita tidak setuju dengan adanya hukuman mati di Indonesia. Bukan hanya di kasus ini, kita sudah bergerak terkait dengan hal tersebut dari jauh-jauh sebelum ada kasus kemarin. Jadi gitu sih Mbak, kadang-kadang bela klien pun ada arti nurani kita berkelahi juga gitu loh Mbak. Itu sih kalau contohnya kasus kemarin ya. Betul ya, karena kan maksudnya mungkin kalau kasus-kasus dari misalkan perusahaan kan kita bisa taker lah istilahnya. Betul, walaupun betul. itu juga ada yang rugi di situ gitu karena betul. sebagai mungkin rugi materi gitu kan. Karena kan sebenarnya lambang hukumnya kita tahu ya apa yang cewek pakai ditutup gitu kan ya. So kamu memang nggak boleh dilihat pakai mata ya kan, harus adil gitu walaupun kamu juga pengacara. Tapi ada tekanan nggak di situ? Kamu pernah nggak mendapatkan tekanan? Oke, kita nggak usah ngomongin yang kasus ini ya. Oke. Pernah nggak kamu mendapatkan tekanan sebagai pengacara ketika kamu membela sesuatu gitu? Ya, jadi kalau sejauh ini tekanan secara fisik begitu ya Mbak ya, untungnya kita tidak pernah mengalami sih, syukurnya di situ. Tapi justru kadang-kadang tekanan profesinya ini Mbak, tekanan profesi di sini artinya yang sempat tadi saya singgung di awal. Kadang-kadang klien ini ekspektasinya kan besar. Betul. Itu tuntutan profesi yang kita harus menggolkan semaksimal mungkin, itu yang jadi tekanan kita justru. Padahal kita sudah kasih penjelasan, Bapak atau Ibu ini tuh akan seperti ini, kalau begini enggak, saya gini begini. Nah itulah kadang-kadang tekanannya paling itu. Tapi kalau ancaman-ancaman di dalam penanganan kasus, ya itu sejauh ini standar sih Mbak. Jadi kita fightnya kadang fight di pengadilan, kadang kita fight di kepolisian ya kan. Dalam artian pada saat kita diundang jadi pihak, misalkan contoh digelar perkara khusus, itu kan kita berstatement bagaimana. Tapi kalau untuk intervensi yang membelokkan alur perkara sejauh ini sih enggak sih Mbak, masih enggak aman. Ya, jadi masih aman sejauh masih ini aman. Untuk yang kamu tangani. Kita kan nggak tahu kalau pengacara lain. Yeah. Ini kan versinya Mas Yo. Iya, beda-beda gitu sih, ya. beda-beda sih. Kalau kamu lagi menangani sebuah kasus kan kadang-kadang pasti bisa menang bisa kalah, itu dong pilihan. Betul. Iya kan. Betul. Pernah kalah? Pernah kalah nggak sih? Ini saya mengajak tim kantor, pernah kalah nggak sih kita? Kita belum pernah kalah sih Mbak. Keren banget, Kita belum pernah kalah. sih. Boleh tepuk tangan kan belum pernah kalah? Kenapa bengong liat aku? Kayak, iya tepuk tangan. Karena belum pernah kalah gitu Belum ya. pernah kalah. Ya, berarti nggak bisa juga ditanya gitu ya, kayak kan belum pernah kalah. Gimana di perasaannya kan menang terus nih jadi gitu ya. Tapi mudah-mudahan menang terus ya. Amin. Dan kita menangnya juga di track yang betul Mbak. Oke. Kalau membela orang itu kan kadang-kadang yang tadi Mas bilang bahwa kadang-kadang ada juga dengan hati itu yang betul kontrol juga dengan aduh gimana nih kayak kemarin gitu kan. Iya. Tapi kalau itu sudah menjadi permintaan banyak orang gitu, kayak kasus kamu yang kemarin, itu gimana? Karena ya bahasa orang tuh kan nyawa bayar nyawa bro. Iya. Nah itulah kadang-kadang memang di dunia kita yang sekarang, di dunia digital gitu ya Mbak ya. Seperti hierarki itu udah nggak ada. Jadi setiap orang punya hak berbicara yang sama. Jadi mereka itu bebas mau ngomong apa aja dan itu nggak bisa kita rem. Jadi dalam hal ini kita tetap fokus di penanganan perkara sesuai tracknya kita. Jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat tetap kita dengar, kita selalu jadikan pertimbangan karena kan mereka juga menyaksikan. Kita paham betul nyawa dibalas dengan nyawa itu juga permintaan keluarga, kita juga nggak bisa larang Mbak. Tapi dalam hal ini loh dari pandangan kami hakikatnya jelas. Misalkan hak asasi manusia, kita juga sudah meratifikasi Indonesia ya.
Jadi dalam hal ini ya kita juga udah nggak setuju hukuman mati, mohon permaklumannya. Kita juga pejuang HAM. Walaupun tiba-tiba ngomong HAM lah, tetap aja hukuman mati ya kan. Kita udah biasa sih kalau denger yang kayak begitu. Jadi udahlah ya kalau kasus kemarin ya udah Ya. mau gimana lagi gitu kan. Tapi Betul. kan yang penting mudah-mudahan memang di situ sudah ada keadilan yang betul-betul adil dengan Ya. keputusan yang Betul, kita kemarin itu. betul-betul serahkan kepada hukum kita bagaimana prosesnya, kita hormati